Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula salawat dan salam mari sama kita haturkan, kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apabila kita banyak bersalawat kepada beliau, di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa lama lagi kita insyaallah akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrum mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi, di dalamnya, Lailatu khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadr, malam Qadr, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadr imanan, karena dorongan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan Ramadan ialah bulan maghfirah. Maka dari itu mari sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan perbekalan-perbekalan kita agar nanti kita bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti ketika bulan Ramadan datang, amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, puasa-puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Karena apa? Mungkin ia puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ia tidak menjaga pandangannya, ia tidak menjaga lisannya. Ia berpuasa tetapi ia ceritain orang lain. Ia berpuasa tapi ia buka aib orang lain. Ia berpuasa tetapi masih ada iri dan dengki di dalam hati ia. Maka dari itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, mari sama kita bersihkan hati kita, muhasabah diri kita, agar nanti amalan-amalan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat rugi dan amat rugi ketika seseorang bertemu dengan bulan suci Ramadan, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan dosa-dosanya. Seperti kisahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaik ke atas mimbar, pada tangga pertama Rasul mengucapkan amin. Pada tangga kedua Rasul mengucapkan amin. Pada tangga ketiga Rasul mengucapkan amin. Ketika Rasul turun dari atas mimbar, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mengapa ketika engkau naik ke atas mimbar engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Pada tangga pertama engkau mengatakan amin, pada tangga kedua engkau juga mengatakan amin, dan pada tangga ketiga engkau masih mengatakan amin. Mengapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ketika aku hendak naik ke atas mimbar, Jibril turun di hadapanku. Ia meminta agar aku mengaminkan doa-doanya." Lalu sahabat bertanya lagi, "Apa itu ya Rasul?" Jadi, yang pertama Jibril meminta, celakalah dan hina apabila orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku berkata, "Amin." Yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua Jibril berkata, celakalah dan hina apabila namaku disebutkan di sampingnya tetapi ia tidak mau bersolawat kepadaku.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Jadi orang yang paling bakhil itu, orang yang paling pelit itu ialah ketika namaku disebutkan di sampingnya, tetapi ia tidak mau bersolawat kepadaku. Lalu aku berkata, amin. Yang ketiga, apa ya Rasul? Yang ketiga ialah celakalah dan hina apabila masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi ia tidak bisa berbakti kepada keduanya atau salah satunya. Maka aku mengatakan, amin. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang didoakan malaikat Jibril tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan fisik kita, terlebih-lebih iman kita, agar nanti kita bisa memasuki bulan yang mulia ini dengan penuh persiapan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal-amal ibadah kita, baik qiyam kita, baik siyam kita, tilawah kita, infak kita, maupun amalan-amalan soleh lainnya. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.